Halo semuanya, perkenalkan kembali. Nama saya Nathan Prendelismana dengan NIM 182230032 dari kelas K02. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai protokol komunikasi ESP32. Dalam dunia IoT, komunikasi antar perangkat menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan baik dan efisien. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah komunikasi antar ESP, di mana satu perangkat bertindak sebagai access point dan perangkat lainnya sebagai klien. Dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan jaringan lokal yang memungkinkan perangkat untuk saling bertukar informasi tanpa bergantung pada router eksternal. Nah, pada proyek ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana 4 SP dapat saling berkomunikasi dengan salah satu SP bertindak sebagai access point dan tiga lainnya sebagai klien. Untuk memastikan konektivitas yang stabil, saya juga akan menambahkan 3 LED indikator yang akan menyala jika masing-masing klien berhasil terhubung. Dengan cara ini kita langsung bisa mengetahui jika status koneksi setiap perangkat itu terhubung atau tidak. Nah, mari langsung saja kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Nah, mengingat untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan rangkaian LED, maka seperti biasanya bahan-bahan dan alat yang diperlukan juga sama. Bisa lihat di sini. Seperti biasa, pertama kita membutuhkan SP32 sebagai unit kontrol yang mengatur jalanan program. Selanjutnya ada kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan SP32 ke port laptop. Next ada breadboard yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Lalu ada resistor yang berfungsi untuk menghambat arus. Next ada kabel male to female yang berfungsi untuk menghubungkan SP32 ke breadboard sini dan menghubungkan komponen lainnya. Dan yang terakhir ada lampu LED yang berfungsi sebagai indikator dari percobaan yang akan dilakukan. Nah, untuk tutorial membuat rangkaian tersebut bisa dilihat dari video-video saya yang lainnya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang lebih teknis, yaitu bagian pemrograman. Nah, sebenarnya kode untuk pemrograman kali ini cukup sulit, namun saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskannya dengan lebih simpel. Langsung saja kita lihat. Nah, ada dua eh, program yang akan digunakan pada kali ini. Yang pertama adalah bagian access point, dan yang kedua adalah bagian client. Nah, kita bahas dari bagian access point terlebih dahulu. Pertama, kita include dua library di sini, ada Wi-Fi dan Wi-Fi UDP. Wi-Fi ini untuk memberikan akses ke internet. Lebih lengkapnya bisa dilihat di video saya sebelumnya, bagian connectivity. Dan bagian UDP ini untuk memakai protokol UDP. Nah, pertama, sebagai access point, SP32 ini harus memiliki SSID dan password yang dapat dikoneksikan oleh SP lainnya. Jadi di sini kita set dulu SSID dan passwordnya. Selanjutnya kita juga set IP yang digunakan dan subnetnya. Nah, lanjut, di sini ada Wi-Fi UDP. UDP berarti artinya kita ingin memakai protokol UDP pada ASP ini. Mengapa menggunakan protokol UDP? Karena lebih mudah di setup dibandingkan dengan protokol komunikasi lainnya seperti TCP dan lain-lain. Dan juga aksesnya juga simple dan mengabaikan beberapa paket loss sehingga bisa cepat. Lalu di sini kita menggunakan port yang digunakan defaultnya 1234 misalnya. Lalu kita juga define LED yang akan digunakan di sini. Ini bisa langsung lanjut saja. Nah, selanjutnya ada UDP buffer size. Ini adalah size dari array yang digunakan untuk menampung paket. Jadi nanti klien akan mengirimkan paket ke access point ini, dan access point ini harus dapat membaca paket yang dikirimkan oleh SP-SP klien lainnya. Nah, jadi kita inisialisasi array di sini dengan size-nya ini. Oke, selanjutnya kita memberikan variabel last heartbeat. Ini artinya adalah waktu waktu untuk menghitung terakhir kali kapan klien itu terkoneksi. Jadi yang last heartbeat A ini adalah kapan terakhir kali klien A mengirim paket atau paket dari klien A itu diterima oleh access point, sama juga untuk yang B dan yang C. Oke, selanjutnya blink time, yaitu terakhir kapan LED itu berkedip, dan ketika masih belum diterima, maka blink state ini menjadi false. Oke, selanjutnya lanjut ke setup. Pertama kita setup serial monitor dengan port yang dipilih. Serial biginnya kita pilih port 15200, lalu mengirimkan pesan seperti ini. Lalu ini mengkoneksikan kepada Wi-Fi dengan SSID, password, dan subnet. Nah, jika sudah terkoneksi, maka ada IP address-nya di sini dan UDP. Lalu UDP begin untuk mengkoneksikan ke protokol UDP, dan setelah terkoneksikan, maka ada pesan bahwa UDP servernya sudah berhasil. Oke. Lalu ini juga inisialisasi dulu, kita output red, yellow, sama green LED sesuai dengan portnya masing-masing. Lanjut ke loop. Nah, ini adalah bagian program utama. Pertama adalah variabel namanya milis. Milis ini adalah variabel yang digunakan untuk eh, mendeteksi waktu terakhir dari aksi yang sudah dijalankan. Nah, jadi kurang lebih variabel ini untuk menyimpan waktu yang telah berlalu. Nah, pertama kita paket size dulu. Ini untuk membaca paket kurang lebih di parse paket dari yang dikirimkan sudah oleh klien. Nah, ketika paket size itu diterima, maka dia akan membaca keseluruhan paket. Len itu jika di bahasa pemrograman adalah
kurang lebih eh, jumlah dari array atau jumlah dari variabel yang ada. Jadi kurang lebih ini adalah access point di sini membaca keseluruhan paket. Jadi nggak satu-satu, tapi secara keseluruhan. Dan ini terakhir diberikan null terminator di sini. Lalu jika sudah terima, maka klien akan mengenali bahwa paket ini dikirimkan oleh salah satu klien. Maka di sini dituliskan receive from salah satu kliennya di mana. Selanjutnya, jika nanti kan access point ini sudah mengetahui klien mana yang mengirimkan paket, dan dia akan bisa eh, dan dia akan bisa menentukan klien mana yang mengirimkan paket dan akan eh, memberikan message ini. Nah, jika klien merah yang terkoneksi maka ini, dan jika klien kuning yang terkoneksi maka mengirimkan pesan ini, dan jika klien hijau yang terkoneksi akan mengirimkan pesan ini. Jadi IP address ini didapat dari paket yang dikirimkan. Ketika klien membaca paket, maka dia juga akan mendapatkan IP address dari kliennya. Kurang lebih seperti itu. Lalu jika current milis dikurangin last blink time yang lebih besar dari 1 detik, maka dia akan eh, last blink time ini akan diupdate. Jadi dia akan terus mengupdate dan booleannya menjadi false lagi. Selanjutnya handle LED ini juga kurang lebih untuk memastikan bahwa LED itu akan menyala atau mati ketika current milisnya itu bernilai suatu nilai spesifik. Nah, di sini 6 detik. Jadi jika 6 detik tidak terdeteksi, maka LED-nya akan mati dan kliennya itu akan dianggap terputus. Sedangkan jika kurang dari 6 detik, maka dianggap klien masih terkoneksi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk program dari access point. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian klien. Nah, di bagian klien ini, pertama, sama seperti tadi, kita gunakan dulu include WiFi H dan WiFi UDP. Ini untuk koneksi kepada koneksi dan ini untuk protokol UDP. Nah, tadi kita gunakan SP32 ini sebagai access point yang akan kita gunakan. Ini sama seperti yang tadi bisa dilihat. Kita akan mengkoneksikan klien ke access point di sini. Selanjutnya, kita tentukan IP yang akan digunakan. Nah, IP ini tidak boleh bertabrakan dengan yang sudah ada. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan DHCP atau yang lain-lain untuk mendapatkan WiFi, namun kita gunakan statik untuk dapat mengetahui IP-nya secara langsung. Nah, tadi di sini tidak bertabrakan, IP-nya di sini satu, sedangkan di sini dua. Dan untuk klien-klien yang lainnya juga akan di setup sehingga tidak bertabrakan. Misalnya klien yang B akan menjadi 3 dan klien C menjadi 4 dan lain-lain. Nah, lalu gateway adalah access point yang akan kita gunakan. Jadi 192.168.1.1 bisa lihat di sini, dan subnetnya juga sama. Selanjutnya kita gunakan protokol UDP. Di sini IP address-nya IP oke. Dan UDP port yang digunakan 1234. Selanjutnya seperti biasa tadi setup, gunakan serial monitor ini dan menghubungkan ke Wi-Fi dan UDP. Nah, setelah berhasil mengirimkan paket, maka oh maaf. Pertama, mengkoneksikan ke Wi-Fi terlebih dahulu. Jika sudah koneksi, maka connected to IP dan bikin UDP. Dan dia akan terus mengirimkan paket di sini, bikin paket dan print heartbeat C. Jadi ini adalah heartbeat C, ini adalah paket yang akan dikirimkan dan akan tampil di serial monitor pada access point. Terakhir ada UDPN paket dan ya delay, dia akan mengirimkan paket terus sampai dimatikan. Kurang lebih seperti itu untuk bagian pemrograman. Nah, setelah itu langsung saja kita lanjut mungkin untuk lebih mengerti juga ke bagian pengujian. Nah, langsung saja kita mulai ke dalam tahap percobaan. Nah, di sini saya sudah sediakan 4 ESP yang berfungsi sebagai klien maupun sebagai host. Nah, di sini laptop saya yang pertama di sini akan berfungsi sebagai host, yaitu laptop yang terkoneksi dengan rangkaian SP32 di sini dan yang memiliki lampu LED sebagai indikator. Nah, di sini ada 3 laptop lainnya yang berfungsi layaknya klien, yaitu yang akan terhubung kepada laptop ini dan menjadi indikator dari menyalanya LED. Nah, di sini adalah LED warna hijau, yang ini warna kuning, sedangkan yang ini warna merah. Nah, langsung saja kita coba. Di sini berdasarkan spesifikasi ditulis bahwa jika jika tidak ada klien yang terkoneksi, maka lampu LED akan berkedap-kedip semuanya. Nah, bisa lihat di sini belum ada satupun klien yang terkoneksi. Maka lampunya di sini masih berkedip semuanya. Nah, di setiap klien ini tadi sudah di set IP statik juga, jadi bisa saja langsung kita koneksikan. Nah, misalnya di sini saya ingin mengkoneksikan lampu warna hijau. 1. Maka bisa lihat bahwa LED hijau menyala, sedangkan LED yang warna lainnya berkedip-kedip. Dan saya coba matikan lagi di sini. Saya coba cabut. Ada menunggu beberapa waktu karena codingnya sudah jelaskan tadi, dan lampu hijau sudah berkedip-kedip kembali seperti biasanya. Sama juga bisa kita lakukan misalnya dengan lampu merah di sini.
Ya, maka merahnya menyala dan lampu lainnya berkedip. Ini kita cabut. Ya, maka seperti lainnya. Setelah timeout yang sudah ditentukan, maka lampu akan berkedip-kedip seperti biasanya lagi. Nah, misalkan saya untuk mempercepat juga percobaan, saya akan langsung menyambungkan ketiga lampu di sini, merah, lalu di sini kuning. Maaf, ini yang merah. Nah, hijau di sini. Nah, bisa lihat bahwa lampu menyala semua. Dan saya akan memutuskan sambungan satu persatu yang mengindikasikan hilangnya koneksi dari klien. Nah, di sini misalnya warna kuning, maka lampu kuningnya akan berkedip. Selanjutnya saya akan putuskan juga di sini lampu warna merah. Maka setelah lampu warna merah, setelah itu lampu merah akan berkedip. Dan yang terakhir saya akan cabut yang berwarna hijau. Nah, ya setelah timeout dilakukan, maka lampu hijau juga akan berkedip. Nah, demikian untuk percobaan kali ini. Bisa dilanjutkan ke kata-kata terakhir. Nah, demikian saja untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.